Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Di video sebelumnya, saya mencari komponen rakitan PC seperti apa yang paling banyak digunakan di tahun 2024, khususnya menurut survei dari aplikasi Steam. Alhamdulillah, 1 minggu saya siapkan, udah jadi PC-nya. Mantap banget. Sekarang kita langsung saja ke proses rakit PC-nya, dan yang paling penting adalah performanya. Segimana sih PC yang paling banyak digunakan oleh para gamer di tahun 2024 kemarin? Dan gak lupa juga, di akhir nanti saya akan kasih rekomendasi rakitan PC. Kalau rakitan PC yang saya pakai ini terlalu over budget, tabungan kalian gak cukup, tenang aja, saya kasih rekomendasi yang lebih murahnya, tapi performanya masih tetap 11-12 lah ya. Paling yang beda dari estetika, dari airflow, yang kayak gitu-gitu. Setuju kan? Oke, kita langsung saja gas sekarang. Let's go. Semua komponen yang saya sudah siapkan udah dapat di sini. Nantinya bakalan saya tancap ke casing yang satu ini. Ini adalah Deepcool CH360 White. Casing ini tuh punya airflow yang cukup bagus. Saya tahu ya, gamer tuh kalau misalkan main game nggak sejam 2 jam, enggak, pasti lama. Makanya airflow di dalam casing harus bagus supaya bisa mengademkan semua komponen ketika komponen-komponennya berjalan full load. Jadi penting, harus diperhatiin casing yang kita gunakan. Casing ini bisa bawa intake dari depan dan dari samping. Terlihat koper samping bawah dibuat agak tinggi dengan desain mesh. Ketika kita pasang GPU, intake tuh bisa masuk lewat sini, lewat samping ya. Jadi kayak hybrid gitu, tempered glass dan mesh menyatu. Kita akan tes ya, apakah airflow-nya bakalan sebagus ini, nanti aja di pengujian ya. Terus sekarang kita lihat dulu di cover depannya ini, ternyata mudah banget dilepas ya. Untuk para pemula kalau mau rakit PC, gampang banget. Sudah termasuk ada filternya untuk menyaring debu supaya gampang nantinya dibersihkan. Walaupun casing Deepcool CH360 adalah casing MATX, tapi bisa juga dipasangkan radiator 360 di bagian depan. Wow, mantap ya. Kedalamannya ini bisa menampung cooler selebar 160 mm. Jadi kalau kita pakai Assassin 4 yang tower segede gaban itu masih muat di sini. Untuk GPU juga support sampai panjang 320 mm. 3 fan masih gasken aja. Dan bonus juga ada holder GPU kalau kalian pasang GPU yang 3 fan. Nggak usah takut bengkok PGA-nya. Untuk kabel manajemen ini udah cukup, nggak terlalu sempit, masih banyak ruang tersisa untuk nyelipin perkabelan. Konektivitas juga udah lengkap, termasuk ada Type-C-nya di atas, ada tombol LED untuk merubah warna fan gratisnya. Di sini udah include ya, ada 2 kali 140 mm di depan dan ada satu fan di belakang 120 mm yang bisa diganti-ganti warnanya pakai tombol yang di atas ini. Kalau masalah build quality, ini bukan kaleng-kaleng, ini seseg. Bahan SPCC 0,7 sampai 0,8, beratnya 6 kg. Lihat. Kalian dipegang-pegang seperti ini, casingnya seseg banget. Ya sesuai lah dengan harga yang ditawarkan ketika saya lihat di e-commerce, 900 ribuan. Cukup lah ya. Terus untuk prosesor, nah menurut survei Steam, prosesornya tuh di sini kan 6 core dengan speed 2,3 sampai 2,6 GHz. Ini yang paling banyak dipakai. Perkiraan saya yang paling mendekati adalah Core i5 12400F. Dia punya 6 core, 12 thread, 2,5 GHz. Ini kan mendekati dengan hasil surveinya. Intel Gen 12 Alder Lake LGA 1700 yang dirilis tahun 2022. Ya nggak heran banyak yang pilih prosesor ini tuh panjang umur, 3 generasi masih tetap support Mobo yang sama, yakni LGA 1700. Di sini saya pakai B760M dari Aizia, soketnya LGA 1700, suaranya putih sama kayak casingnya. Terus ada animenya juga ya, jadi lucu. Terus untuk memori RAM saya pakai XPG Lancer Blade 2x8GB DDR5, storage-nya 1TB karena ini yang paling banyak digunakan ya. Tentunya NVMe Gen 4 dari Adata Legend 710. Terus cooler, nah biar ada animenya juga saya pakai Deepcool Mystic 240mm dan GPU-nya pastinya Zotac RTX 3060 versi 8GB karena menurut survei dari Steam ya, RTX 3060 ini yang paling banyak digunakan dengan VRAM 8GB. Dan terakhir untuk power supply, saya pakai Vylan 550W. Ini udah lebih dari cukup untuk bisa menahan semua beban komponen yang saya pakai. Ya memang untuk brand RAM terus NVMe cooler nggak dapat surveinya, tapi ini sih yang biasa saya pakai dan saya juga sering banget ya rakit PC di tahun 2024 dan ini yang banyak yang dipakai gitu. Jadi saya tancapkan aja di rakitan PC ini. Jadi kalau kalian mau pakai brand lain, merek lain ya nggak apa-apa, bebas. Yang penting CPU, GPU udah sesuai dengan survei yang ada di Steam kemarin. Oke, semuanya udah lengkap. Sekarang kita akan masuk ke pengujiannya. Ini yang ditunggu-tunggu.
let's go. Sesuai di thumbnailnya, ini ada 10 pengujian. Wah, mantap ya. Dan ini tuh game yang banyak kalian request juga di komentar video yang sebelumnya. Oke, game pertama ini saya juga penasaran ya sama penyandang game aksi terbaik 2024, yakni Black Myth Wukong. Saya jalankan benchmark resolusi 1080p, presetnya sinematik, ini paling tinggi. Begitu masuk, FPS-nya lumayan 40-an ya. Detailing air dan pepohonan juga masih kelihatan oke. Cuman di sini agak sedikit FPS-nya turun di 30-an FPS. Ya memang kalau buat gameplay ini masih bisa dimainkan. User GPU juga kalian udah bisa lihat ya, udah terkuras banget. Kalau mau aman ya paling presetnya diturunin aja ke medium. FPS jadi lebih tinggi. Di akhir ketika presetnya medium mendapatkan rata-rata 85 FPS. Game kedua, nah ini paling banyak banget request ya yang minta ditesin, Call of Duty Warzone. Ini banyak yang main juga dan memang banyak playernya gitu ya. Saya tes aja di resolusi 1080p karena surveinya di sana game tuh yang dimainkan banyak kan di resolusi 1080p. Presetnya saya kasih Extreme, ini paling tinggi. Ternyata di luar dugaan ya, FPS dapat ratusan teman-teman. Kalian bisa perhatikan ya di sana tuh di pojok kiri. Padahal game ini tuh terbilang berat untuk kelas Battleground. Detailing game realistik, gerakan nembak juga real time, jadi enak gitu ya main game lama tuh. Mungkin ini alasan game ini sangat populer. Dengan spek seperti ini, ya game Call of Duty Warzone dilibas habis. Suhu GPU, CPU adem, nggak khawatir. Sekaligus saya tes live streaming main game Call of Duty Warzone. Ternyata nggak ada beban sama sekali. GPU walaupun udah 99% masih tetap di sini nggak jadi masalah. FPS juga masih ya 90-100 ya, tergantung frame gamenya. Ketika banyak musuh atau banyak detailing yang berat, mungkin bisa turun ke 90-an. Ya kalau kayak gini mah ya tetap enak-enak aja mainnya. Gimana menurut kalian? Mantap ya. Lanjut kita ke game ketiga, ada PUBG. Presetnya masih sama 1080p, ya menurut survei game ini juga banyak yang main. Presetnya saya coba kasih render scale 10, ini preset ultra ya. GPU udah 99%, CPU 50%-an. Game ini cukup berat kalau main battle 8 versus 8. Render bangunan cepat, nggak ada miss dan nggak ada delay. GPU walaupun udah 99%, suhu masih normal di 75 derajat Celciusan. CPU juga masih anteng 40-60% aja, naik turun dikit. Jadi kalau misalkan kalian mau live streaming, beban CPU masih longgar tuh ya. Tinggal gaskan aja, gak ada masalah. Game keempat, Cyberpunk 2077. Masih sama 1080p, presetnya Ray Tracing Ultra. Ini saya tes yang paling berat aja gitu ya. Terus DLSS-nya auto. Ya hasilnya sih memang ya kurang puas kalau misalkan hasilnya di bawah 60 fps. Tapi tetap masih bisa dimainkan. Kalau pengen lancar, ya mau nggak mau kita harus turunin presetnya ke medium atau ke high. Game kelima, kita coba Spider-Man Remaster. Ini game favorit juga ya, banyak yang minta tes. Resolusi 1080p, presetnya very high kali 8. Ini sih FPS-nya tinggi, 80-100 fps walaupun saat bergelantungan cepat, render bangunan yang bergantian, nggak ada delay, nggak ada miss. Suhu GPU dan CPU pastinya adem banget. Kalian bisa perhatikan aja tuh ya, udah kelihatan ada monitoringnya. Airflow casing ini sangat membantu kalau GPU terus-terusan 99%. Supaya nggak terlalu panas ya ketika main seharian, ya harusnya pakai casing yang punya airflow yang cukup bagus. Game keenam ini banyak yang minta juga ya di komentar kemarin, Infinity Nikki. Ini game open world tanpa batas limit FPS. Ternyata kalau presetnya rata kanan, game ini membebani GPU banget. VRAM 8GB dari RTX 3060 cukup terkuras ya di game ini. Padahal baru awal main. Gimana kalau udah karakternya jadi, banyak skill, terus monster dengan efek-efek yang berhamburan, pastinya jauh lebih berat. Kayaknya harus diturunin ke medium atau ke low mungkin ya. Kalau nantinya ketika war versus boss, terus efek dan skill si karakternya udah banyak, kemungkinan ini bakalan jauh lebih berat. Game ketujuh, sekalian tes Genshin Impact. Ini game open world juga, tapi ada batasan FPS, jadi di 60 FPS. Saya coba aja di 4K ya. Tetap aja usage GPU masih 60-70%-an. Nggak kepake semuanya, ringan banget lah ya kalau untuk si Genshin Impact dijalankan di spek seperti ini. Game ke-8, Horizon Zero Dawn. Ini nggak ada masalah, semua render cepat, FPS tinggi ya, suhu GPU adem bahkan di bawah 70 derajat Celcius. FPS di akhir juga dapat 105 FPS. Game ke-9, Red Dead Redemption 2. Ini game yang cukup lumayan berat. Saya jalankan benchmark, resolusinya sama 1080p, preset ultra kali 8 juga, pokoknya rata kanan. Kalian bisa lihat juga di sini jarang ada drop FPS, semuanya berjalan dengan lancar.
Oh ya, kalian yang penasaran berapa watt sih keseluruhan PC ini? Ketika saya tes di pengujian game tadi, rata-rata berjalan di 200 sampai 220 watt. Ya cukup lah ya dengan performa yang dihasilkan. Kecuali pas main Genshin Impact, karena FPS-nya di limit, jadi wattnya di bawah 200 watt. Kalau mau irit, ya tinggal aktifkan saja VSync di settingan game supaya si gamenya ke-lock di 60 FPS. Pengujian ke-10, tes editing Premiere Pro. Di timeline, saya lancar banget ya. Ini saya ngedit video-video yang biasa diupload ke YouTube sekilas IT. File dari kamera Sony A6400, resolusi 1080p, 120 fps. Seperti nambah efek, nambah preset, nambah teks-teks seperti itu, nggak ada masalah. Terus saya juga di sini tes render video durasi 22 menit dengan file size 1,6 GB, memerlukan waktu sekitar 12 menit aja. Itu sih cukup ya, karena CPU yang full melakukan rendernya ketika dilihat di Task Manager. Bonus, ini hasil 3D Mark PC-nya saya tampilkan di layar. Nah, gimana menurut kalian? Saya tadi melihat performanya ya, PC yang paling banyak digunakan oleh para gamer ya menurut survei Steam. Ya udah, ini saya udah rakit dan ternyata memang performanya sungguh luar biasa, bisa diandalkan. Apalagi kalau untuk game-game yang nggak terlalu berat seperti PUBG, libas. Call of Duty Warzone juga dilibas ya, FPS-nya ratusan ya. Ya paling game-game berat seperti Cyberpunk ya, itu ketika dijalankan ray tracing ultra atau preset rata kanan gitu ya, FPS-nya masih di bawah 60 FPS. Memang ya, RTX 4060 dan Core i5 12400F ya cukup kewalahan untuk menangani game-game sekelas Cyberpunk 2077. Bahkan si Wukong juga sama ya, ketika dijalankan sinematik FPS-nya ya 3040. Kalau naik ke RTX 4070, 4080 baru bisa di atas 70 fps ketika di setting rata kanan. Terus satu lagi yang paling penting di sini ya, kenapa saya pakai rakitan seperti ini? Yang pertama, saya pengen si suhu komponen di dalam PC ini tuh tetap adem semuanya ya, karena ya kita tahu main game tuh nggak sejam 2 jam, bener nggak ya? Sejam nggak rame gitu, pasti seharian. Makanya ketika ini ditutup, disimpan di atas meja, komponen di dalamnya tuh harus terjaga dengan baik. Di sini saya pakai Deepcool CH360 karena saya tahu casing ini tuh punya airflow yang cukup bagus. Intake-nya dari depan, terus dari samping di sini juga dia menyerap intake. Terus kalau misalkan kita ditutup nih ya, bagian sampingnya mesh-nya tuh agak tinggi. Nah, ini bisa menyalurkan intake di sini. Ketika PGA berjalan, dia ngambil intake gitu ya. Jadi cukup segar lah di dalam ruangan seperti ini. Itu yang pertama. Terus untuk rakitan ya, sesuai janji saya di awal tadi, rakitan PC ini kalian bisa lihat, saya akan simpan di sini. Ini habis sekitar 13 jutaan. Dengan harga komponen di e-commerce di tahun 2024 bulan Desember ya, ini tuh semuanya komponennya baru. Ya kalau misalkan kita mau rakit PC seperti ini, ya PGA-nya mending naik ke RTX 4060 gitu ya. Karena ini mengejarnya PC yang paling laris, jadi ya udah pakai RTX 3060 gitu ya carinya. Kalau misalkan Bang yang lebih murahnya gimana? Oke, di sini paling murahnya saya akan simpen juga di sini. Nanti ada perbandingannya ya. Yang paling murahnya bisa juga ganti motherboardnya ke seri H610, tapi menggunakan memori RAM DDR4 ya. Mobonya lebih murah, RAM-nya juga lebih murah. Terus untuk GPU-nya kasih atau beli yang second, karena RTX 3060 juga banyak yang second sekarang ya. Itu bisa menekan budget jadi lebih murah. Terus untuk cooler, ya nggak usah pakai cooler yang mewah gitu ya, pakai cooler 200 atau 200-300 ribuan juga udah oke. i5 12400F masih bisa tertahan oleh cooler-cooler sekelas 300 ribuan juga masih oke. Karena di sini saya pengen airflow-nya cukup bagus, terus estetikanya bagus gitu ya. Ini bisa diinstalkan anime-anime karena udah ada monitornya ya untuk si Mystic Qt 240. Terus motherboardnya juga kan ada IGA-nya juga ya, ada animenya juga. Makanya saya rakit PC seperti ini gitu ya. Oke, gitu aja. Gimana menurut kalian tentang rakitan PC yang paling laris di tahun 2024? Apakah masih worth it ya kita beli rakitan PC seperti ini atau kurang? Menurut saya pribadi, kurangnya sih dari GPU-nya aja. Ya udah, kita beli RTX 4060 sekalian gitu ya, daripada kita beli 3060, harganya beda-beda tipis teman-teman untuk di Desember 2024. Ya selebihnya sih oke ya. Tinggal ganti GPU aja, udah gaskeun
cobain aja. Gimana menurut kalian? Oke? Kalau misalkan ada saran, kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Saya Randi Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.